Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Yusadi, Saya Widya Dianjani. Saya Widya Febriani. Saya Ahmad Nazim Zedi. saya Ahmad Hamzah. Selanjutnya, pertanyaan. Jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat berempati dengan menemukan nilai yang ditemukan atau dirasakan orang lain, temukan walaupun dirasa aneh atau tidak masuk akal, menggambarkan persepsi sensitif berdasarkan pengalaman langsung siswa terhadap masalah belajar berkenaan dengan materi, teori, tema, dan lain-lain yang pernah dirasakan siswa sebelumnya. Berikan contoh konkret bagaimana siswa berempati sesuai tema atau mata pelajaran Anda sebagai bukti siswa telah memahami. Selanjutnya akan dibacakan oleh guru. Izin untuk melanjutkan terkait dengan diskusi dari kelompok kami. Jawabannya, yang pertama kami jelaskan dulu terkait dengan pengertian empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan merespon perasaan, pemikiran, dan pengalaman orang lain dengan cara yang dapat memahami dan bersimpati. Ini melibatkan kemampuan untuk memasuki perspektif orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan secara emosional atau berusaha untuk memahami sudut pandang dan pengalaman mereka. Jadi empati itu melibatkan orang lain, bagaimana kita memahami kalau kita ada di posisi mereka, posisi orang lain tersebut. Gitu. Selanjutnya berdasarkan dari itu. Untuk selanjutnya itu indikator karakter empati itu ada 3, yaitu yang pertama mampu menjadi pendengar yang baik. Maksudnya di sini adalah sedikit mampu memiliki keterampilan mendengar dan memahami perasaan orang lain. Kemudian penjelasannya itu ada tidak memotong pembicaraan orang lain, kemudian mampu mendengarkan dengan baik, mampu memahami pembicaraan dengan baik. Kemudian indikator yang kedua itu peka terhadap perasaan orang lain. Artinya Ustadz didik mampu memahami kondisi orang lain dan yang ada pada sekitar. Kemudian perhatikannya itu mampu memunculkan sikap peduli kepada orang lain, kemudian mengerti kondisi orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian yang ketiga itu menerima sudut pandang orang lain, yang artinya mampu menerima perbedaan sehingga muncul sikap toleransi terhadap sesama. Untuk predikannya itu mampu menghargai pendapat orang lain, menerima orang lain tanpa syarat. Yang selanjutnya yaitu ada contoh konkret peserta didik yang memiliki sifat berempati. Yang pertama yaitu kerjasama dalam tugas kelompok. Peserta didik yang memiliki karakter empati dapat bekerjasama dengan anggota kelompoknya dengan baik. Mereka mendengarkan ide-ide dari teman mereka, menghargai kontribusi masing-masing, dan membantu teman yang mungkin mengalami kesulitan dalam memahami suatu materi atau tugas. Materi yang sedang dipelajari yaitu mengenai fungsi dan relasi. Yang kedua yaitu metode pembelajaran tutor sebaya. Seorang peserta didik yang mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang lebih tinggi berperan sebagai tutor sebaya. Seorang tutor sebaya itu memiliki sifat empatik, mampu memahami kesulitan temannya yang ada di kelasnya dalam memahami suatu materi tertentu. Mereka tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, melainkan juga pemahaman konsep, tetapi juga sensitif terhadap perasaan dan tingkat kenyamanan teman sekelas yang membutuhkan bantuan tersebut. Yang selanjutnya akan dibacakan. Selanjutnya, contoh konkret peserta didik berempati dalam pembelajaran matematika. Dari kami itu mengambil dari materi pecahan. Contohnya itu pada peserta didik untuk membawa makanan dari rumah. Salah satunya itu misal ada yang membawa pizza. Nah, peserta didik ini diminta untuk membagi makanan tersebut menjadi pecahan yang sederhana, setara, pecahan yang sama
Kemudian peserta didik ini membagikan pizza yang sudah dipotong dengan ukuran yang sama kepada teman-temannya. Nah, pada kegiatan ini akan mengajarkan peserta didik tentang konsep pecahan serta mengembangkan empati karena peserta didik harus membagi secara adil kepada temannya. Selanjutnya untuk contoh yang lain itu pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pada materi ini peserta didik itu tidak merasa puas dan tidak tinggi hati ketika merasa lebih bisa daripada teman-temannya yang lain dalam materi sistem persamaan linear dua variabel. Tetapi peserta didik memanfaatkan kemahirannya untuk berbagi pengetahuan. Jadi yang dia pintar, dia mau berbagi pengetahuan dengan temannya yang belum memahami materi tersebut. Nah, karena peserta didik tersebut itu merasa kalau ketika tidak bisa dalam materi tersebut akan sulit untuk memahami materi selanjutnya. Jadi yang pintar itu membantu teman-teman yang lain. Nah, pada kegiatan ini itu peserta didik memiliki empati terhadap sesama teman kelasnya. Nah, untuk kesimpulannya itu kita simpulkan bahwa terdapat banyak cara bagaimana peserta didik dapat menunjukkan empati dalam pelajaran matematika dengan membantu teman sekelasnya, menghubungkan konsep dengan kehidupan nyata, dan peserta didik akan membuktikan bahwa mereka tidak hanya memahami konsep matematika secara mendalam, tetapi juga mampu menerapkannya dengan empati. Jadi ada kolaborasi. Selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Silakan dari teman-teman, barangkali ada yang ingin memberikan saran, masukan ataupun pertanyaan, silakan. Untuk kelompok 1, Kenalkan, saya Karangganan, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, tadi kan penanaman empati salah satunya terdapat pada kerjasama dalam kelompok. Nah, yang saya tanyakan, apa saja yang guru perlu perhatikan agar peserta didik dapat bekerjasama dengan baik pada saat melakukan diskusi maupun kerja sama dalam kelompok. Terima kasih. terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan saran maupun kritikan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akan berdiskusi dulu. Baik. Ya, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Kalam. Pertanyakan tadi kan apa saja yang perlu guru perhatikan dalam diskusi dan kerja kelompok dalam kerjasama dalam kelompok itu ya? Ya, mohon izin untuk menjawab. Nanti dikoreksi bagaimana ya sama ya. Jadi menurut pendapat kelompok kami, jika dalam suatu kelompok itu kemampuan atau sikap empati itu perlu ada pada masing-masing siswa. Itu yang pertama, baik antar siswa ataupun sebagai guru. Gitu. Nah, kalau dalam diskusi kelompok yang perlu guru lakukan, guru ya di sini ya. Nah, yang pertama guru harus memperhatikan kalau dalam kondisinya adalah diskusi kelompok, guru itu harus memperhatikan masing-masing pendapat. Maksudnya dalam arti membimbing dalam arti diskusi kelompok, guru itu harus memperhatikan siswanya, menghargai pendapatnya, mendengarkan, kemudian jika diperlukan guru itu ya menghargai, kemudian kalau misalkan antar siswa itu empatinya bisa dilakukan dengan cara misalkan meminjamkan sesuatu terhadap siswa yang
gitu. Nah, kemudian kalau antar siswa dulu Mas, antar siswa itu tutor sebaya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, sikap empati itu misalkan ada teman yang tidak bisa, nanti teman yang bisa nanti mengajari gitu. Itu kalau antar siswa. Kalau sebagai guru menghargai masing-masing dari siswa tersebut, dan jika diperlukan bimbingan terhadap semua siswa tanpa membedakan. Itu empati dari guru seperti itu Mas. Bisa terjebak atau Berarti mungkin ada guru itu mau memperhatikan satu-satu peserta didik ya? Iya. Agar dapat bekerjasama. Iya, gitu. Karena empati di sini, empati itu kan artinya kita memperhatikan orang lain kalau kita ada di posisi itu gitu. Begitu kan? Merasakan. Iya, ikut merasakan gitu. Jadi, oh, dia lagi seperti ini, berarti gimana ya biar kita itu intinya empati itu kan harus muncul dalam diri masing-masing orang ya. Begitu Mas Alam. Atau ada tambahan? Cukup terjawab ya Mas? Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri untuk presentasi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.